Oke. Alright, welcome to Siswa Kalapa buat abang kita Ferdi Elemen. Ada gini-gininya ya. Boleh juga. Kayak mau manggung gue. Iya, malah nyanyi lo. Ya. Bang Ferdi, are you ready? Hah, ready lah. This was dari Abdel Ahrian. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5 and action. Udah ini. Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ferdi Elemen. Tapi Elemen lu masih ada, Fer? Ada lah. Elemen itu nggak pernah dimasuk ke TV-TV aja. Karena kan memang waktu itu nggak ada purpose-nya. Apa sih buat apaan gitu. Belum mengeluarkan apa-apa gitu. Jadi ya off air aja. Off air paling. Cuman ya semenjak 2020 bulan Maret ya udah stop panggung semuanya. Udah. Sampai sekarang baru mulai ada 1-2 lagi. Tapi kalau gue baca-baca tuh lo yang 2020 apa? Album? Jadi gini, 2020 itu kita nggak ada apa-apa nih. Panggung karena cancel semua 1 tahun. Akhirnya sekitar bulan Oktober, September Oktober anak-anak datang ke rumah nih. Jadi gue panggilnya I, nih kita kacau nih. Gue udah jualan apa aja nih. Iya. Udah kue gue titipin di warung, apa semuanya anak-anak. Kata anak-anak Elemen nih. Iya. Kagak laku juga. Ya kuenya kagak enak, dia bukan tukang kue ya. Wah udah bingung deh tuh ngurusin itu. Iya. Ya akhirnya ya apa ya satu-satunya jalan ya cuman bikin album aja. Iya. Akhirnya kita bikin album. Cuman gimana cara dapat duit? Kita cari sponsor, Pak. Siapa yang mau jadi sponsor di album kita nih? Keluar CD apa? Akhirnya dapat sponsor, kita jalan. Jadi bagi-bagi duit itu. Ya itu aja paling yang kita kerjain. Nggak ada lagi. Untuk Elemen ya. Oh, terakhir di TV kapan berarti? 2018 kali. Kan anak band kok nggak manggung sih? Maksudnya? Manggungnya sih manggung. Bukan, maksudnya nggak mau masuk TV sih? Kan promo gitu maksudnya. Kan nggak ada ini. Promonya kan kalau promo tuh harus ada yang kita promokan. Yang dipromoin. Nah ini nggak ada kan. Paling masuk infotainment waktu itu karena dari Elemen waktu itu udah vakum, akhirnya kita bentuk personil yang lama kita masukin lagi Elemen Reunion waktu itu. Bareng Raffi waktu itu ngegabung ini. Oh iya. Tapi Elemen bukan band pertama lo ya? Kalau secara band gua nggak banyak. Bumerang juga pernah? Nggak, si Roy itu mah. Bukan berarti salah lu. Lo yang bikin. Bumerang itu Roy. Roy. Namanya bukan bumerang. Awal itu Ayo lo. Las Vegas apa gitu? Las Vegas itu mah kota. Jadi gue dulu pernah kalau sebelumnya gue pernah punya nama itu bandnya Face Band itu sama Sahrul Gunawan dulu. Sahrul Gunawan. Itu vokalis gue dulu. Dia ini loh sekarang loh bupati ya. Wakil. Pelaksana ya. Iya. PLT karena ke gap ininya ya. Iya. Ya pokoknya jadi. Ya pokoknya dia jadi itulah ya. Itu tadinya vokalis gue. Lu main gitarnya? Gue main keyboard. Lu jadi main apa sebenarnya sih? Semua alat gue main pernah. Gue jadi pemain drum pernah. Gue jadi pemain bass pernah. Ngadu nasib di sini nggak bisa. Akhirnya jadi penyanyi. Akhirnya jadi vokalis ya. Penyanyi. Iya. Kalau kata Bim dia jadi drummer karena kalau main gitar salah mulu kan. Si Bim. Iya. Iya. Tapi memang lu dari awal tuh hidup ya pengen jadi pemusik atau gimana? Wah ini juga sih. Pengennya dari SMP. Gue ngajuin demo itu dari tahun 86 kan. 86 ngajuin demo, bikin band, bikin ya kemana lah, ke musika waktu itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum dipanggil. Dia belum didengar ya, kali. Gue ketemunya juga di Satpam. Namanya anak SMP kan. Iya. Mau ngapain kamu kata? Mau ngirimin demo. Lu beliin minuman dulu. Jadi kita patungan beli minuman. Ntar tunggu panggilan aja ya. Sampai sekarang nggak ada. Masih nunggu nih sampai sekarang nih ya. Satpamnya meninggal kali. Gua nggak tahu deh. Coba ya ke posnya masih ada tuh kali itu kaset ya. Kaset ya dulu. Masih kaset. Kaset. Nah terus habis itu lo
Udah gue jadi ini aja, gue jadi asistennya Agusiana Rita. Elva Singer. Iya, Elva Singer. Elva Singer. Gue jadi asistennya. Jadi gue yang bawa-bawain barangnya. Prodis lah ya kalau ininya. Asisten aja. Asisten. Enggak, karena manggungnya gue nggak ikut-ikut. Jadi gue nungguin aja, ntar alat makeup gue mana ya, saya gitu ya. Gitu. Udah situ, akhirnya gue jadi pengawalnya Rita Effendi. Rita Effendi sendirian ya. Terus pas mereka latihan, gue mulai ikut nyanyi. Iseng aja, dia latihan, gue ikut-ikut suara 4, suara 5. Gitu. Lu kok bisa, Fer? Ya udah lu jadi backing vokal deh. Jadi backing vokal mereka. Manggung udah mulai ikut tuh. Udah mulai ikut Yana manggung, gue di belakang backing vokal. Gitu. Ya udah paling gitu-gitu aja, cuman nggak make it juga pada saat itu. Nggak, maksudnya nggak ada tawaran yang, udah rekaman, nggak ada. Udah langsung kerja asuransi. Kerja juga loh? Kerja gue, karena kan gue udah nikah. Udah nikah tahun 99. Harus punya anak gimana nih ya? Ngisi piano di kafe. Terus jadi bouncer itu. Jadi tukang jaga artis. Tukang tagih utang. Pernah juga. Badan sih mah mumpuni. Bayar utang. Ada yang kabur nggak? Enggak, gue cuman sebentar karena nggak tega. Gue klien pertama gue nenek-nenek, Pak. Masa udah tua. Gue dateng gue dimarahin langsung. Ini tahu kan orang lagi begini, malah dimarahin. Akhirnya gue juga jadi marah. Jadi marahnya jangan curhat gue. Saya juga nggak mau Bu kerja gini. Ibu kalau tahu saya sedih. Anak saya udah mau 3 nih Bu. Saya bilang, ini saya mau kerja begini siapa yang mau? Ya udah, dikasih duit gua. Udah nggak usah lah, udah. Udah dari situ gue nggak tegaan deh, nggak bisa gue lagi gini, udah nggak jadi. Yang debt collector kartu kredit, gitu. Iya, finance. Wah, jangan-jangan lu pernah datang ke rumah gue lagi. Itu baru sekali-kali. Baru sekali itu nggak kuat gue. Bukannya gue kayaknya gue nggak bisa deh. Gimana ini kok gue dimarah-marahin ya? Udah kelar itu di situ. Nah pokoknya semuanya udah pernah gue coba-cobain lah. Terus jualan apalah, parfum apalah. Karena kan namanya gue punya anak. Iya. Ya udah, pas gue lagi main di kafe, rupanya anak Elemen, gue kan di Bogor. Anak Elemen ada yang anak Bogor. Rupanya pernah ada yang ngeliat gue gitu, gue lagi nyanyi gitu. Nah, gue dipanggil tuh, ada penyiar radio namanya si Ebing. Fer, lu tanyain ini, disuruh audisi sama Elemen. Elemen apaan? Gue bilang. Ada band model semua. Model semua ya. Ya gue kagak model gimana caranya. Iya tapi lu diminta. Ya udah gue datang. Gue datang, gue udah audisi. Gue yang ke-13 apa keberapa gitu. 13 kalau nggak salah. Salah satunya ada Judika. Marceni Lona Refran. Ada berapa orang lah gitu. Nah gue yang ke-13. Gue keterima sama Elemen. Alasannya katanya apa? Alasannya dia nggak bisa bawain lagu gue awalnya. Mau lagu apa ya Mas? Show me the way back to your heart. Wah susah Mas, lah itu chordnya. Sini gue main aja. Gue nyanyi. Yang band deh Mas, yang band. Lagu ini. Wah kita lupa chordnya. Sini gue ajarin. Akhirnya terima tuh. Udah oke, besoknya diterima. Tawarin 2. Lu mau Elemen apa mau Cool Color? Waduh, ada Cool Color tuh ini. Cool Color tuh Ari Wibowo. Ari Wibowo apa Ari Sahasale. Nah itu. Iya. Ini ada 2 nih yang butuh nih. Lu mau yang mana? Tapi asalnya ini sih lu bisa dance nggak? Wah nggak dance. Dari debt collector jadi tukang dance malu ya. Yang itu aja deh, yang Elemen aja deh. Udah gue masuk Elemen terus ya. Iya. Jadi emang kenal di situ, kenal di audisi. Kenal di audisi gue. Gue nggak kenal sama yang lain. Gue datang aja, waduh gila udah seragam, udah ganteng-ganteng semuanya. Sementara gue lagi kayak punya celana itu, gue datang udah pakai sendal, kagak punya sepatu Pak. Saat itu ya? Nah, pada saat itu gue lagi gak punya sepatu. Waduh, gue bilang, udah cuek kayak pakai sendal lah. Kayak baju aja gitu, biasa gitu, kayak kaos. Wah pas keterima, oke minggu depan pemotretan ya. Iya oke. Bawa baju hitam, bawa ini gini. Waduh mati gue bilang, gimana caranya nih? Akhirnya gue bilang sama asisten Elemen tuh, Dik,
Gua nggak punya sepatu, nggak punya baju. Wah, lu jangan suka merendah lu. Ya, gua bilang. Merendah. Iya. Lu kayak Ali Topan omongan lu, kata dia. Enggak, serius, gue bilang gue nggak ada. Lu gimana sih? Ya gue kan udah nggak di rumah bokap, gue bilang. Iya. Mana ya gini? Akhirnya gue dipinjemin sama anak elemen. Foto apa segala macam pertama kali ya dipinjemin mereka. Iya. Emang lagi. Karena gue gini, lu pikir gue elemen sign kontrak. Kan zaman dulu taunya dibayar ya. Iya. Enggak ini. Nantilah kalau royalti. Nih. Ya, gue udah 9 bulan. Rekaman ini kagak dibayar kontraknya. Waduh, udah deh. Ya udah, mau nggak mau gue ambil kerja. Ambil kerja asuransi itu. Masa kontrak nggak ada uang ini? Nggak ada. Jadi zaman sekarang kan kontrak, ya udah kontrak, nanti royalti dapat dari hasil penjualan. Nah itu juga gue baru tahu. Nggak ada uang lelah rekamannya. Nggak ada. Uang IBA yang nggak ada. Padahal muka udah sedih-sedihin. Terus kan harus ada handphone kan zaman dulu kan. Punya handphone no? Punya. Kan harus punya handphone biar bisa gampang dihubungin. Tiap hari gue pinjam handphone orang. Gue pinjam handphone lu ganti-ganti, Fer. Iya. Yang ada aja gue pakai. Handphone ponakan gue, handphone sama gue bawa. Yang penting bisa bawa handphone gitu. Gitu ya ternyata ya. Tapi meledak tuh pertama kali. Berarti itu elemen kan udah ada kan beda. Udah ada. Mereka cuman kan satu vokalisnya almarhum Roni udah nggak ada. Yeah. Itu diganti sama gua. Nah pas diganti sama gua itu keluar tuh tahun 2001. Tadinya yang awal tuh laku 15.000 kopi. Pada saat itu gede, 15.000 kopi itu besar. Ya. Langsung kejual 150.000 pas saya masuk. Kebetulan lagu ini lagu gua lagi yang dipakai. Rahasia Hati itu? Bukan. Persembahan Nirwana. Persembahan Nirwana, ya. Emang itu single pertamanya? Iya, di single pertamanya dipakai lagu ya? gua lagi ya. Dipakai. Meledak 150.000. Nah, berikutnya langsung Rahasia Hati tuh. Itu 1 juta kopi. Anjir. Waktu 1 juta kopi, saya di tiap kantong ada duit. Receh sih. Dulu kan nyari receh susah. Iya. Handphone juga udah banyak ya. Handphone juga yang apa? Yang gede itu tuh. Komunikator. Iya. Kalau sekarang dipakai sama mata elang tuh. Kalau mau narik motor kan lihat ini gitu. Iya benar. Iya. Tapi lagu lu tuh apa? Show Me the Way Back to Your Heart. Apa? Iya, nyanyi. Yang tadi gua ini. Yang itu ini. lagunya Brian McKnight. Oh iya. One Last Cry. One Last Cry itu. Nah, lu lagu-lagu itu. Gue kan sering di kafe, jadi semua lagu banyak tahu gue dulu. Jadi gue nyanyi lagu-lagu gitu aja. Anjay. Iya. Wah apa aja lah. Itu juga kalau di kafe juga. Kamu bisa main piano? Bisa. Padahal nggak bisa. Ya udah, kamu mulai main di sini di kafe gitu kan. Saya masih penuh jadwalnya, bulan depan aja ya. Gue belajar piano dulu. Nyari anak susu kan, apa aja gue akhirnya bisa aja lah. Iya. Nah, begitu rahasia hati hidup berubah dong. Hidup berubah sih, lebih berubahnya lebih ke apa ya? Nah situ gue ngerasain tuh, karena gue masuk duit tuh udah bingung tuh. Ini dari mana duit apa yang transfer udah nggak tahu. Iya. Udah bingung tuh banyak. Nah terus sampai akhir, ya kita manggung itu 31 kali sebulan. Nah kan lebih banyak kan? dari tanggalan. Nama tanggalannya. Iya. Ibaratnya tanggal 30 di 31. Ya udah mulai inilah. Tapi nggak hedon juga, gue biasa aja sih mau hidupnya. Cuma narkoba? Bisa. Mau nggak? Gue nggak pernah narkoba. Waktu sebelum elemen dulu, waktu muda iya. Cimeng? Wah itu mah udah lama. Oh udah enggak. Zaman dulu ya enak dulu. Iya. Karena kan nggak apa-apa di Al-Quran nggak boleh. Orang megang kayak begini tuh. Nggak pernah, gue nggak pernah juga. Apa? Megang lo begini ya. Dulu ya. Iya, udah. Omongan dulu lah itu ya. Minum apa ya itu waktu zaman muda ya. Ya kan nggak, biasanya kan ada orang yang begitu susah menghandle kesuksesan gitu. Dari pertama udah terpuruk, begitu sukses tuh ada aja cobaannya gitu. Justru enggak, gue tuh waktu itu, waktu gue
pas lagi naik-naiknya, banyak keluarga gue kan yang susah. Nah itu mereka kerja sama gue tuh. Mereka gue gaji gitu. Tapi nggak ada kerjaannya juga. Habis kerjaan gue apa? Kalau sekarang kan ada yang gue bikin. Dulu kan gue cuma manggung. Ya udah. Mereka seru apalah, temenin nyokap, gitu. Ya seru lah, tapi ya bisa lah bantu-bantu orang. Iya. Jadi justru karena banyak juga orang teman-teman gue juga yang justru pada saat sukses nggak bisa dia nge-handle-nya. Kayak dia balas dendam sama dulu nggak pernah bisa beli bandel gitu. Kalau gue gini, bandel, stop dulu. Udah nikah tuh gue udah nggak bandel. Jadi udah stop. Sebelumnya gue udah stop. Pas waktu mulai kerja di Yana, gue udah stop. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Udah nggak pernah ngapain gitu. Iya. Even minum udah nggak. Clean jadi hidup sih lo. Karena waktu itu minum kan ini gue apa? Lambung. Ginjal gue apa gitu. Itu udah nggak bisa tuh, nggak bisa kena alkohol. Jadi sakit gue kalau kena. Jadi memang udah stop di situ. Iya. Alhamdulillah ya. Dikasih musibah untuk lebih untuk stop. Kalau nggak saya nggak liatin acara lu terus. Anak 7. Hanya banyak. Gue cita-cita gue banyak anak tapi nggak. Anak gue 3. 3 termasuk banyak lah, alhamdulillah. Termasuk banyak. Yang paling kecil umur? Itu yang paling kecil umur 13 sekarang. 13 tahun. Anak gue masih ada yang 7 tahun. Umur 8 tahun. Ya. 8 tahun. Naga ya? Naga yang ketiga ya. Naga itu yang ketiga. Dia tuh lagi naik. Iya. Malah main bareng sama gue ini. Bentar ya. Gue dikasih tahu sih. Yang sama bapaknya malah sama anaknya. Tapi dia sih yang dari dulu itu rebel sih. Dia paling rebel tuh, disuruh belajar, mainnya nyanyi aja kerjaannya. Karena semua anak-anak gue pengen nyanyi, tapi kan gue pasti ntar udah besar gue berubah kepengennya. Iya. Akhirnya cuma dia nih yang konsisten kelihatan mau nyanyi ya. Jadi ya udah gue biarin aja. Kalau yang lain-lain kan kakaknya yang pertama itu Kevin namanya, dia ikut pelayaran gitu, kapal layar gitu. Kapal pesiar di luar. Pesiar dia karena di kayak perhotelan gitu. Dia jadi barista apalah gitu-gitu. Sampai sekarang nih? Nah sekarang dia punya kafe, dia jadi barista gitu. Bikin kopi gitu. Berarti dulu keluar negeri gitu? Iya dulu dia ikut kapal gitu. Nah adeknya namanya Gada, dia kuliahnya di IKJ. Dia seneng gambar. Desain? Ambil desain komunikasi. Iya. Nah yang family time yang YouTube gue itu dia tuh yang edit, yang video klip elemen itu dia suka edit. Iya. Terus baru Renaga, terus adanya Derda, terus Dewa, Bisma, Dakota. Nama anak lo Dakota kenapa? Ngambil dari nama pesawat apa ngambil dari nama kota? Sebenarnya gue ngambil dari nama rumahnya John Lennon. Di New York tuh namanya Dakota's Place. Nah, rumahnya apartemennya itu aneh. Enggak semua orang bisa beli tempat di situ. Kenapa? Gimana tuh karena? Dipilih tergantung si penghuni. Boleh apa enggak dia beli. Kayak Madonna waktu itu mau beli tempat di situ nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nggak bisa. Aneh sih, makanya gue pilihan lah ya jadinya. Lucu di situ. Nah itu Dakota itu gue ambil. Renaga artinya apa kalau Renaga? Dia pas lahir tahun 2000 tuh naga emas. Jadi Renaga gue ambil. Kalau dia, jadi gue akhirnya gue panggil namanya banyaknya pakai A semua belakangnya. Cuman Kevin aja Kevin doang ya. Cuman kan kerjaannya barista. Iya, A juga. Lo cari kerjaan yang belakangnya A. Kalau guru jadi guru bahasa. Iya, guru bahasa. Iya. Jadi manajer apa? Personalia. Bukan ARD ini kamu. Bukan ARD. Cuman dulu doang personalia. Iya. Waktu pandemi kata lu jualan somai. Iya. Wah, pandemi itu. Jadi pandemi. Dan berhenti karena laku. Masa ada orang berhenti karena laku? Karena kan gue iseng itu bukan cari duit gitu. Gue bukan cari duit. Cuman gue berpikiran pada saat laki-laki nggak ngapa-ngapain, ini kita nih psikis kita bisa kena. Gue berpikiran begitu. Jadi gue harus membuat sesuatu terus. Akhirnya gue membuat apalah gitu. Adalah si somai ini.
Jual laku tuh. Laku seru. Untung 5.000 perak, tapi seru kan? Tapi kok jadi malah banyak ya? Keteteran nih. Sampai 1.000 sehari waktu itu pernah. Pesen. Banyak banget. Wah, gue bilang kayaknya. Akhirnya kita ngobrol. Ini kita mau jadi tukang somai nggak? Kayaknya enggak deh. Berarti aja yuk. Kita berhenti dulu deh. Bahaya nih, takutnya gue demen. Terus somai ada muka gue ntar. Ngacau. Ferdi mana? Bukan Ferdi elemennya. Ferdi mana? Ferdi Kang Somai. Ferdi Somai kan nggak lucu. Kenapa nggak ngambil orang gitu? Kesininya sih memang orang yang jalanin sekarang. Tapi gua nggak ikut lagi. Repot kalau di situ. Waktu 1.000 lo yang bikin sendiri? Iya. Sama ikan tenggiri? Enggak, somai ayam. Oh, somai ayam, kayak ada dimsum gitu-gitu aja. Jadi rasanya kayak somai dimsum, kayak Iya, somai dimsum. Kayak somai dimsum. Bukan somai Lo bikin kacang. sendiri itu? Apa ngeracik sendiri atau gimana? Bini. Repot. Tapi unik juga orang berhenti, gue berhenti dagang dah. Kenapa? Laku. Orang kan biasa karena sepi gitu, tapi karena laku. Iya. Cuma karena nggak tahu konsepnya juga sih mau ngapain ya abis ini ya. Mau buka juga kan nggak bisa, pandemik kita nggak tahu. Perkiraan gue pandemik itu 3-4 tahun gitu. Wah nggak bisa juga nih. Kalau begini terus kan harus nyewa apa segala macam tempat. Wah modal lagi, ntar aja gitu. Lah sekarang kalau ke anak-anak gimana? Apa tuh? Apa namanya lo ini nggak? Gue pengennya lo jadi ini. Enggak. Gue nggak pernah ngasih tahu. Gue nggak pernah. Lu mau apa? Lu harus gini, lu enggak. Jadi dia sendiri, Pak, pengen kayak gini. Ya udah, jalanin aja. Udah on track belum? Lu pengen jadi astronot, tapi senengnya masak, susah. Gue bilang. Lu senengnya lu space, ya jadi astronot bisa. Jadi suruh dia milih sendiri. Ya sampai sekarang sih Derda dia seneng komputer, dia pengen sekolah komputer, Pak, kuliahnya di komputer. Ya udah. Agak pengen nggak mau kuliah, pengen nyanyi aja. Oh ya udah, dia nyanyi, dia terus ini nih, dia nggak mau kuliah tuh. Rebel tuh anak. Tapi ya anaknya apa? Kalau bahasa Sunda tuh someah gitu. Apa sih namanya? Semua orang dekat. Iya. Punya modal itulah dia. Iya. Untuk semua orang jadi seneng lah sama dia. Naga lah yang sekarang banyak yang diantaranya banyak yang dikenal. Lo kasih ini nggak? Ya yang udah berpengalaman di dunia kayak begini, lo kasih apa ya modal supaya nggak terjerembab? Gini, gue kasih taunya cuma satu. Pada saat lo lagi nggak ngapa-ngapain, nggak jadi sapa-sapa, orang itu nggak akan ada yang pay attention sama lo. Nggak peduli lo mau berbuat apapun, orang nggak banyak yang harus orang pikirin. Tapi begitu lu menjadi public figure, hidup lu udah punya orang lain. Lu salah sedikit aja, lu diomongin. Lu bagus sedikit aja, lu diomongin. Nah, lu harus konsekuensi lu itu. Lu bisa nggak? Bisa kayaknya, Pak. Nah, karena lu menjaga nama gue juga, nama adik-adik, nama keluarga semuanya. Ya akhirnya sih itu yang membuat dia nggak bandel jadinya. Tadinya kan wah main kiri kanan apa segala macam, mau ikut tawuran lah segala macam. Aktualisasi anak muda lah ya. Iya. Itu yang bikin dia berhenti malah. Pak ternyata kalau fokus kita dapat duit ya. Iya. Ya dia mulai tuh otaknya udah pengen cari uang aja deh. Ya udah. Umur berapa sih? 21 dia. Untuk umur 21 punya pemikiran kayak gitu udah. Iya. Udah bagus ya. Udah bagus, lumayan kalau untuk gitu. Dia udah. Terus duitnya juga, Pak pegangin aja deh di bapak aja. Agak gaji aja setiap bulan. Karena pernah gue kasih duitnya dia yang pegang semua, habis seminggu juga habis. Mau berapa belas juta juga habis. Gue bilang nongkrong di mana? Hah? Gue bilang, lu makan steak di Wolfgang lu, hah? Gila, gue bilang gue kasih 18 juta habis seminggu. Gue bilang, emak lu aja jajan gak segitu. Dia mikir, lu banyak duit gini. Dulu papa punya pikiran, tenang, duit pasti akan banyak panggung nanti. Pernah ada drop juga, nggak ada satu tahun nggak ada panggung sama sekali juga pernah. Nah, lu punya duit nggak di situ?
Temen-temen lu yang ngajak nongkrong seru-seruan, ada nggak ntar? Iya, Cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang, gue bilang temen lu yang ada. Akhirnya udah deh Pak, gitu. Jadi akhirnya gue kasih tiap bulan aja. Iya. Dan dia mau gitu, ya udah gitu aja deh. Maksudnya udah bisa berpikir menurut gue sangat bijaksana umur baru 21 ya, punya pikiran yang sedewasa itu. Iya. Emang dewasa itu anak sebenarnya kalau menurut lo? Malah tadinya dia yang paling childish dia, tapi akhirnya terbentuk itu dia karena konsekuensinya itu adalah dia pengen sesuatu. Kayak misalnya dia, Pak boleh beli mobil enggak? Gue bilang, ngapain lo beli mobil? Lu mendingan sewa mobil. Kok sewa Pak? Katanya. Grab aja udah sekalian. Oh kalau Grab mahal. Lu sewa sebulan, job lu sebulan, lu sewa mobil sebulan. Kecil, paling cuma 5-6 juta. Iya. Lu nggak pakai servis, lu nggak pakai apa. Hitung-hitung. Iya juga ya Pak. Coba lu kalau cicilan. Lu di sini nggak ada job, ketarik mobil lu. Iya. Harus punya duit, DP dulu berapa. Ya udah deh gitu aja. Duit lu berapa, sekian persennya baru bisa beli mobil. Kalau duit lu masih sekian-sekian, masih belum bisa gitu. Jadi gue ikut bantuin manage keuangan dia. Iya. Tapi kan pergaulannya ya kayak anak-anak sekarang gitu ya. Anak-anak seumurannya dia gitu yang artis-artis juga kan tampil apa ya istilahnya glamor-glamor. Iya. Nah, itu dia nempatin posisinya gimana gini. Lo kasih petua-petua juga nggak? Duit dia misalnya gue kasih ini 3 juta perak sebulan misalnya gitu ya. Ya lu harus cukup. Lu mau habisin 1 hari itu ya 29 hari kemudian lu kosong, lu gak punya duit, celakakan aja konsekuensinya itu. Ya udah. Jadi kalau agak mau nongkrong gimana Pak? Ya lu targetnya cuma 100.000 lu berarti. Sekali nongkrong. Lu minum sekali. Kalau nggak lu cari yang murah dia tuh bisa biar 10 kali lu minum. Iya. Ya akhirnya dia begitu loh. Akhirnya dia berpikiran seperti itu. Ya udah deh. Jadi kalau nongkrong dia harus habis cuma 100.000 gitu. Iya. Dari itu emang udah lo tanemin dari sekarang. Iya, dari kemarin-kemarin ini. Dengan karena pengalaman juga kita pernah. Iya. Lu pernah juga. Iya. Pasti ya kan. Iya. Gila Pak gitu. Kalau kita lagi bukan siapa-siapa, nggak punya duit, nggak punya mobil, nggak ada yang tahu Pak. Iya. Begitu kita, Ferdi Elemen, gue pernah nggak punya mobil, gue nggak pernah pas-pasan. Yang kasihan anak-anaknya, teman-temannya, masa lu anak artis jajannya segitu, masa lu naik angkot gitu kan, nggak lucu. Iya. Untung anak-anak gue very wise dia ya untuk yang, itu kan bapak gue, apa jawabnya ada gitu. Cuman kitanya aja, gue bilang, setelah itu ya susah untuk mencapai, untuk standar biasa aja tuh kayak diomongin lagi sama orang-orang. Benar ya. Akhirnya kita harus. Iya, memang sih konsekuensi pilihan kerjaan kita kayak gitu ya. Iya. Masih dipandang hal-hal yang kayak gitu. Nah, sekarang lo kalau paling deket, lo hidup pakai target gak sih, Pat? Maksudnya gimana target gue? Ada gue, nih tahun segini gue harus begini, tahun segini gue harus begini gitu. Waktu itu ya pernah. Waktu itu lu pernah dan semua capai target semua. Cuman manajemen gue yang nggak bagus. Manajemen gue nggak bagus pada. Gue mau manage diri gue sendirinya nggak bagus. Jadi sempet loss. Kayak gue berinvestasi, taunya investasi gue gagal-gagal seperti itulah kebanyakan. Ya akhirnya yang membuat gue pernah dari nol lagi. Ya tapi ya gimana? Ya udah jalan aja terus. Gue lagi nggak bisa diem orangnya. Jadi gue kerjain apa aja gitu. Gue sampai jualan parfum lah, 15.000, 25.000 ya, 25.000 gue jualan, laku, wah laku nih. Berhenti lagi? Enggak berhenti. Yang ngeraciknya meninggal. Ya, dia meninggal. Gue nggak sempat minta resepnya lagi tuh parfum. Ya, berhenti lagi, jualan vape, apa namanya? Liquidnya. Nah di situ mulai naik tuh karena jualan vape lumayan tuh, keuntungannya gede banget. Jualan liquid tuh keuntungannya bisa, lu modal 500 juta, minggu depan gue kalau udah datang 500 juta lagi, jadi 1 M gue dapet gitu ibaratnya. Seminggu. Buset. Kayak narkoba sih sebenarnya bisnisnya, laku banget ya. Dan waktu dulu kan nggak ada pajak, nggak ada cukai-cukai ya. Sekarang pajaknya 40.000. Paling gede deh. Iya. Terus semenjak pandemi gue stop. Kenapa? Karena kan gue ambil esensnya kan dari Amerika. Nah itu juga kan
nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Akhirnya udah nggak bisa itu lagi. Kalau vape kan ada berapa gelombang tuh ya ininya ya apa ngetrennya ya. Lu di Iya. gelombang yang pertama. Gue tahun 2017 gue mulai. Nggak yang pertama Yang banget. pertama banget ya? Ada lagi tuh yang sebelumnya masih mahal banget. Iya, Itu iya. kan kita nggak ada bikin vape, nggak ada bikin liquid. Kita semua import dari Amerika. Iya. Awal-awal masuk yang kayak rokok listrik itu. Iya, yang iya gitu. itu ada yang kayak gitu. Setelah Ada. itu vape. Nah lu yang gelombang keduanya lah. Gelombang ya? kedua lah. Belum ada cukai, belum ada ini. Belum. Nah situ udah mulai. Dan tahun 2017 juga gue nyatuin elemen pada saat itu elemen reunion. Gue nggak nyangka langsung dipanggil Hard Rock. Bisa nggak manggung di Hard Rock tapi 2 jam. Wah 2 jam. Perasaan kita manggung cuma sejam. Bisa deh. Nah gue hitung-hitung jadi 25 lagu nih. Pertama kali reunion udah pada tua-tua kan reunion. Si Didi pas lagu ke-11 tuh gini, ih lagu berapa i? Ke-11, aduh gue udah mau mati. Didi udah mau mati. Lu nge-gym ya? Wah nge-gym juga cemen. Sama gue udah putih-putih semua rambutnya kan. Nah terus ternyata waktu itu yang paling penuh itu Kahitna di Hard Rock. Nah pas waktu gue manggung gue ngelewatin Kahitna penuhnya. Jadi akhirnya dari situ banyak tuh panggung lagi. Sebulan tuh bisa 10 kali lagi manggung pada saat itu. Terus sampai 2020 berhenti. Jadi 2017 sampai itu penuh panggung elemen. Cuman emang gak di TV aja. Nggak kan nggak ada sesuatu yang Iya, dipromoin. iya. Nah pada saat lagi kayak gitu nggak ada niatan bikin album lagu baru, album baru. Ada single tapi single aja. Single aja. Terus gue juga kan bikin trans music sama Raffi Ahmad sama Nagita gue bikin juga. Nah, di Masih situ- jalan gitu sih sekarang? Gue udah nggak di trans music, cuman Raffi masih jalan. Iya. Karena ngelihat waktu itu teman-teman musisi yang lama kok pada nggak ada kerjaannya. Terus ada lagi yang ngamen-ngamen di kafe. Iya. Padahal dulu dia bintang nih gitu. Akhirnya gue sama Raffi kita jalanin lagi yuk, kasihan mereka, kita ini lagi yuk, kita ambil lagi. Lumayan make it, mereka jadi banyak panggungnya lagi. Waktu itu gue bikin tahun 2018-2019 lah. Iya. Nggak keluar kenapa? Ngantor, ternyata gue nggak kuat ngantor. Bosan, gue jalannya ke kantor ke sini terus. Kok lewat sini ya, gue lewat yang jauh lagi, muter ke sana. Kok masih bosan lagi. Kayaknya gue nggak sanggup ngantor. Tiap hari harus pergi mulu ke tempat yang sama, jam yang sama. Kayaknya gue nggak bisa. Kepala gue kayak Sampai lu cari jalan yang lain. udah semua udah gue ambil. udah gue ambil. Bandara ke Bogor dulu. Gue di Kemang, rumah gue kan Pejaten, kantor gue Kemang, terus Dekat. dekat, enak. Kesananya gue muter sini, kesananya gue muter sini. Wah, kayaknya nih bosan-bosan juga udahlah. Kayaknya gue memang orang produksi. Yang orang Iya. Jualan somai berhenti karena laku. Jualan parfum berhenti karena yang bikinnya metong meninggal. Kerja berhentinya garanya jalannya itu doang. terus jadi di balik meja gitu kan. Iya. Kayaknya gue nggak bisa di situ. Nah, akhirnya gue bikin ini. Gue coba, gue ngelihat grafik kan semua perusahaan flop. Kecuali perusahaan digital. Iya. Semua naik berapa ribu %. Nah, gue bikin lah perusahaan digital. Bulan Agustus gue ngeluarin aplikasi, gue bikin 2020. 2020 lagi pandemik. aplikasi. Aplikasi namanya Secret. Jadi aplikasi itu berbayar 25.000 per tahun. Nah, per tahun aplikasinya nggak bisa dilihat orang, lu kirim hilang, nggak bisa di screenshot, orang lain nggak bisa baca karena kode isinya. Nah, itu Itu message ini, kayak WA gitu. Iya kayak WA gitu. Masih ada sekarang? Masih ada. Nah sampai gue dipanggil. Saking secretnya jadi secret, kagak kata ini. Gimana cara pemasarannya? Gue nggak dipromoin, gue sekali aja gue keluarin. Nah sekarang ternyata banyak yang pakai karena memang benar-benar buat. Jadi gini, gue chatting sama lu. Yang gue chatting sekarang lu lihat, gue jadi lagi klik apa gue lihat, nggak kesimpan. Gue nggak pakai apa namanya? Gue pakai bandwidth aja. Gue nggak pakai server. Jadi nggak ada satupun data yang gue ambil.
Jadi gue kalau ya kayak telepon aja, telepon juga ke sono juga ya. Kayak Video call gitu kan. kayak Kalau ininya metodenya kayak HT. ya HT Kayak ya. HT. Nggak ada yang bisa kerekam, ya cuman saat itu aja bisa denger. Kalau gue ngetik di tempat lo kelihatan. Kelihatan langsung real time nih. Serrrrt. Oh kayak telex zaman dulu ngawat. Tapi Ya, hilang ya. lagi. Hilang, nggak ke save. Nggak bisa screenshot. Nggak bisa. Screenshot nggak bisa, di forward nggak bisa, apa nggak bisa. Berarti harus sama-sama standby. Harus kan gini, kalau lu punya rahasia, lu mau ngomong rahasia, janjian dulu nggak? Iya. Gue mau ngomong rahasia nih, Iya. apaan sih? Nah kan janjian dulu. Ngomongnya di secret deh. Tapi gue belum download. Downloadnya gimana? Secret lah. Rahasia dong, cari tahu. Iya dong. Kalau tahu nggak secret lagi gitu. Nah gue juga kaget pas kemarin, tahu-tahu berapa bulan lalu udah berapa puluh ribu gitu yang download. Iya, banyak juga gue. Didiemin menyebar sendiri. Promo juga. Masih jalan deh sekarang. Masih jalan. Di iPhone ada. Ada, semuanya ada. Secret namanya. Coba ya. Nah terus bulan Ya, 2021 gue bikin lagi aplikasi lagi. apa? Itu namanya Willsy. Ngapain tuh? Willsy itu WILLSE. Ya. Apa itu? Gue bikin aplikasi yang ini. Jadi kayak misalnya lu nih nanti Iya. Abdel ada Iya. di Willsy. Ah. Jadi orang ntar lu ada gue bikinin ceritanya. Ah. Jadi orang sama lu tuh kayak telepon-teleponan, kayak video call. Haluan. Ah. Terus lu bisa di dalamnya misalnya, lu kemana aja sih gini-gini. Terus fans lu jawab, iya padahal enggak. Udah ada jawabannya nanti. Jawabnya apa, ada kiri kanan, cek sini. Ini ke sini. Jadi setiap pilihan itu endingnya beda. Jadi kayak misalnya gue lagi malas nih, gue pergi apa jangan ya? Ya. Ada tulisan tuh pergi apa jangan. Ntar kalau dipencet pergi, ada pilihannya lagi. pilihannya ada lagi. Nanti pilihannya ada lagi. Jadi endingnya susah orang sama. Gue bikin tuh Willsy itu bulan Mei. Nah, baru sampai jalan sampai sekarang. Jadi gue ke digital akhirnya. Sekarang ini. Lah yang bikin siapa? Lo emang ngerti? Enggak. Ntar lo berhenti lagi. Tapi gue kan ini, Jack Ma pernah bilang, lu untuk membuat satu perusahaan yang hebat, lu nggak perlu pinter, tapi lu perlu kumpulin orang-orang pinter. Dikumpulin. Lu Jadi manage sama gue yang orang-orang orang-orang pinter, gue manage itu untuk bikin itu. Nah lo nemunya orang-orang itu dari mana? IT. Ya dari teman-teman, ada yang jago IT, nggak ada yang ini, ada nih gini, gitu ngobrol-ngobrol mau bikin gitu. Ya udah gitu aja. Seru sih, seru. Dari situ ternyata gue baru tahu bahwa uangnya gede loh di IT itu, uang gede, lumayan. Iyalah kalau satu 25.000 udah puluhan ribu, yang ini kan dikali gede juga jadinya. Gede itu gede. Nah itu makanya pakai username. Kalau si secret username-nya kan di situ ada DPR, MPR, anggota dewan. Namanya kan terserah dia ya. Aduh, siapa nih anggota dewan? Kalau kita punya kontaknya. Namanya kan terserah kita ganti. Kan kita nggak pakai email, nggak pakai nomor telepon semuanya. Pakai username doang. Mana lu download, terus gue download, kita ngomongin dia kan. Tapi itu memang ada purpose ya. Kalau lu harus, kalau menurut gua secret itu harus ada di handphone lu. Karena lu nggak pernah tahu kapan lu perlu itu. Iya benar. iPhone di Android Android udah ada. Ada. Mac juga udah ada. Ada, semua ada. Itu lumayan deh. Buat itu ya. Lu sekarang gini, lu ngomongin sama temen lu, ngomongin dia. Iya. Nah, screenshot kalau dia lagi musuhan, masukin di sini. Oh ini kan nggak ada. Palingan di foto lagi gini, di foto. Bisa foto, tapi kan namanya beda. Oh iya. Pasti kalau sedikit masa namanya gue di situ, Ferdi juga. Pasti kan nama gue di situ. Iya. Apa Tom Cruise gitu. Wah, Tom Cruise ngomongin dulu nih. Nggak ada. Nggak bisa kirim gambar segala macam ini nggak? Bisa kirim gambar, tapi lu nggak bisa apa-apain, nggak bisa di save, nggak bisa di screenshot, nggak bisa juga. Screenshot juga nggak bisa. Lu kalau screenshot dikasih tahu ke lu, dia screenshot lu, hati-hati tuh, dikasih tahu. Padahal nggak ada, blank. Tapi ntar lu kasih tahu dia screenshot lu, Notifnya. notif ke dianya. Walaupun screenshotannya nggak berhasil. Nggak berhasil. Tapi dikasih tahu, semacam nih orang. Hapus saya langsung. Ada maksimal enggak? Lu di sini lu pakai gini, di belakang ada yang lihat gini, nggak usah baca pak, kode
Cuman lu doang yang bisa baca. Gimana maksudnya? Nah itu. Kayak itu ya, kayak Standard Spy. Iya kan? Bukan ini kode-kode. Bukan nggak kelihatan screen-nya mah tetap kelihatan, tapi kita nggak bisa baca. Nggak Ya bisa. kode. Kan kita yang tahu klik apanya baru kelihatan seret gitu. Di kodenya harus ada yang diklik. Ya seru aja, gue ngehayal-ngehayal aja. Hayalan gue ditambungin di situ jadi. Sampai gue dipanggil waktu itu ke KSP. Staf presiden. Iya. Kantor staf presiden. Iya, Iya. untuk tahu itu gimana cara kerjanya. Dipanggil gue sana dulu. Intel itu. Ya gue nggak tahu deh, cuman gue kasih tahu aja. Lo ini backdoornya mana? Kan ada dia minta backdoornya dong. Nggak ada backdoornya. Kita bukan end to end encrypted lagi. Iya. Client to client. Gue nggak tahu klien gue siapa juga gue nggak tahu. Kita nggak punya database. Nggak ada, gue nggak punya database. Makanya aman, benar-benar aman di situ. Pokoknya awal mau dibilang encrypted tetap ada di simpan. Ada Pak. Ada. Iya. Kan dibilangin kan katanya, oh WA aja kasih backdoor misalnya. Iya. Nggak ada. Dulu Telegram pernah dipanggil ke sini minta backdoornya nggak dikasih, itu privacy. Jadi memang nggak ada yang dikasih. Tapi ada sebenarnya. Bukan, nggak ada. Enggak, kalau si Telegram sih ini. Ada tapi di sana. Iya. Tapi kalau handphone lu dicolok, semua yang tahun kapan bisa dikelihatan. Misalnya lu dicolok gini, itu kan bisa semua tuh memori. Tapi kalau yang gue dicolok, kagak ada apa-apanya, udah kagak kesimpen. Oh, dicolok matanya. Kalau matanya malah. Kalau salah nyolok takutnya Iya. Wah, beda pendiriannya. beda, iya. Pendiriannya beda tuh. Itu kenapa nggak lo promoin? Belum, gue lagi mau bikin lagi sesuatu yang mengkomplitkan dia lah. Jadi nanti malah gue nggak mau ada kontaknya sama sekali. Jadi secret on your mind. Jadi gue mau bikin, lu harus inget aja nih nama username lu siapa. Kalau nggak inget ya nggak bisa. Oh, nggak ada di kontak list tuh nggak ada. Nggak ada. Apalagi kalau temen gue banyak kayak gitu. Bini gue nanya-nanya semua nih, Fer, ini kontak siapa? Ya, nggak tahu. Gue bilang, lu bilang aja nggak tahu. Bini lu mah. Ada aja. Tapi banyak gue promoin pernah ya. Malah banyak yang nggak boleh download, bininya. Iya. Bahaya. Ada aja. Padahal gue bilang cuma satu. R.E. King terkenal dengan motor apa? Jambret. Iya. Ditutup nggak si Hondanya? Honda ya? Yamaha. Yamaha ditutup nggak? Agak. Enggak. Orang yang ke pengajian juga ada yang pakai R.R. King. Iya. Tergantung makanya buat apa. Kalau saya kan suami istri, obrolan suami istri kan bahaya kan, Iya. ketahuan mana. Kalau ini kan bebas, kan gitu. Baca takut kawan istri. Iya. Iya, Ada juga itu. itu juga satu. Jadi lo sekarang sebenarnya lagi masak itulah gitu untuk supaya jadi lebih ada lagi Iya. nilai jual. Iya, paling itu gue lagi bikin, terus sama gue paling cari investor apa segala macam untuk mengembangkan itu aja. Kalau yang Wilsey Wilsey baru jalan, jadi gue juga lagi cari investor lagi. Karena kalau Wilsey itu lo harus top of mind sih. Misalnya ada lu di dalam untuk itu, ada banyak orang ya pasti banyak ini, dan dapat duitnya gede juga. Karena kan dia sama kayak YouTube, ada iklannya. Iya. Jadi si yang main di situ juga dapat duit gitu. Kalau yang Wilsey jadi kayak media sosial lah ya. Iya, Kalau cuman yang ini experience-nya orang bisa kayak ngobrol sama artisnya. Iya. Kalau yang si Secret itu ya Messenger lah ya. Messenger kalau itu. Messenger buat chat tapi Iya. rahasia. Iya. Nah, apalagi yang lagi lo kerjain sekarang? Enggak lah, paling itu sama batubara lagi berhenti. Batubara juga. Main juga sama Ivan gue waktu itu. Ivan Slang. Slang. Gue main juga. Tapi lagi berhenti juga. Paling apa ya? Enggak lah, lagi fokus sama Elemen mau keluarin single. Terus sama paling ngaturin anak-anak jadwalnya. Jadwalnya gila anak-anak gue sekarang. Iya. Lumayan. Lo ngatur semua itu? Iya. Bukan Rory? Iya, Om Rory paling sekarang, jadi gue pakai Om Rory. Kalau gue sendiri gue udah nggak bisa kena. Om Rory sekarang yang pegang. Iya. Emang yang selain Naga yang ini yang perlu lo atur jadwalnya emang ada? Derda kan juga diminta juga. Derda diminta.
Nggak tahu karena si Family Time itu. Terus Dewa juga kemarin ini udah mulai lagi ada yang mau keluarin single sama yang lain di collapse gitu. Iya. Ya mulai. Naga mah yang tiap hari ya. Naga yang tiap hari karena memang dia duluan kan. Ya. Awalnya dari mana sih dia TikTok? Atau Jadi gini, gimana? 2019 itu dia keluarin single. Lumayan Pak. Di Derda sama Aga tuh keluar single, di semua pensi minta mereka. Wah panggungnya udah gila. Pas lagi naik-naiknya gitu, pandemik, gitu aja sih sebenarnya. Iya benar-benar. Ya, jadi mereka udah duluan sebenarnya, cuman karena pandemik akhirnya mulai lagi dari sekarang. Tapi Aga mulainya dari TikTok. TikToknya dia naik. Iya. Sekarang udah mulai ke. Gila sekarang TikTok. Lu juga punya TikTok nggak? Ada sih, cuma gue nggak ngupload. Buat promo ya? Buat ngeliat-ngeliat doang. Anak gue punya TikTok, jadi gue lihat dia ngupload apa. Ngawasin juga ya? Iya. Iya Pak, bahaya Pak kalau nggak diawasin Pak. Orang tiba-tiba anak gue yang cewek Pak, 13 tahun. Iya. Dia sedikit gitu kan. Ada yang DM Pak. Hai, how are you? Lihat minta kirimin foto kamu dong apa segala macem. Gue langsung kirim foto gue, ngebuka baju. Jangan macem-macem anak gue. Gila Pak, anak 13 tahun. Yang nge-DM-nya orangnya udah sekitar. Pedofil lah ya. Orang India, orang mana gitu. Wah, ngeri Pak. Jadi memang harus iniin. Harus dipantau. Lo tahu password anak-anak lo nggak? Tahu semua harus. Sampai kapan lo akan ini? Maksudnya kasih kebebasan udah. Sekarang privasi lo pegang sendiri. Sampai mereka minta aja. Mereka kan don't mind sekarang sama gue. Mereka don't mind sih. Kalau mereka minta gue kasih. Kayak si Aga mulai, Pak mau nongkrong di kafe, silakan. Boleh. Pak kayaknya nggak pulang, nginep di rumah temen. Besok ada kerja, nggak Pak libur. Oke, itu aja sih. Karena udah 21 tahun juga kan. Iya. Karena kalau gue terlalu kekang, kayak air. Gue giniin ya keluar juga. Iya. Mendingan gue giniin aja gitu. Bisa bertahan lebih lama. Anak gue 14 tahun sekarang handphone udah nggak boleh gue pegang. Ngechat udah, nelfon udah minggir. Cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Dia lagi ngechat, gue ngeliat gini langsung diiniin gitu. Dia udah mulai ini. Tapi gue tahu passwordnya, tahu ininya gitu. Cuma kayaknya memang lebih cepet dibanding ini kita ya, angkatan-angkatan kita ya. Umur 13 tahun, 14 tahun sekarang tuh kayaknya udah. Pak, sekarang pacaran anak-anak SMA gitu ya. Mereka tuh nggak kayak kita. Kita kan dulu setiap malam minggu. Iya. Hari-hari biasa, waktunya kita lah. Iya benar-benar. Ini enggak, mereka setiap hari bangun tidur, selamat pagi sayang. Iya. Mau tidur, aku tidur dulu ya. Iya. Kamu duluan, kamu duluan, udah subuh. Iya. Ibaratnya kayak gitu. Iya. Dan ada lagi yang sekarang yang gila lagi adalah mereka video call sambil tidur mereka berdua-dua. Jadi bangun tidur ntar melek mata mereka ngomong, hai, udah bangun. Standby Pak. Sleeping call gila nggak? Itu sampai gue bilang, wah, lu beneran. Jadi akhirnya pacaran mereka sebentar aja udah kayak lama. Iya. Nah itu yang sekarang tuh aneh pacarannya mereka tuh. Iya. Anakku juga sekarang udah berani bilang kalau dia ada crush. Oh iya? Iya. Gue ada crush sama ini gitu. Kok bisa berani ya ngomong-ngomong gitu. Emang udah beda ininya. Iya. Apa namanya? Pandangannya udah beda, cara berpikirnya udah beda. Masa umur 13 tahun perempuan bilang, aku udah ada crush nih. Oh iya? Serius? Iya. Aduh, gue deg-degan nih. Deg-degan gue jadinya juga. Gue juga jadi deg-degan nih. Iya. Cewek satu soalnya gue nih. Dia ada jerawat aja, kamu puber. Gue gitu. Nggak tahu Pak, ada jerawat begitu gue bilang. Iya. Nih sekarang dia lagi ke Bandung, mau ketemu teman online-nya. Tapi diantar? Diantar. Oh iya, nggak apa-apa. Diantar. Antar terus. Tapi kan umur 13 tahun, maksud gue waktu gue seumur segitu ngapain sih gitu. Dia ke Bandung. Gila Pak sekarang. Mau ketemu teman online-nya. Cowok-cowok semua. Udah gue suruh supir gue ikutin kemana aja. Nggak mau dia diinin sama mamanya. Ya udah tapi ditemenin sama Om Didi namanya. Dia udah kirimin videonya, kirimin videonya. Anaknya lagi gini gitu. Gue deg-degan di sini. Deg-degan, gue juga deg-degan Pak. Sampai dia bilang kan, nanti aku mau high schoolnya di Amerika boleh nggak?
Itu masih berapa tahun lagi tuh? Ya masih lama Pak, 3 tahun lagi. Oh mendekat buat gua. Nggak lama itu. Kini aja deh, lulus SMA aja deh ke Amerika. Gue berpikiran masih 6 tahun, apakah gue udah gak ada kerjaan? Gue ikut. Gue ikut. Papa ngapain ikut-ikut? Ya gak apa-apa, kan mau berlibur juga. Akhirnya kakaknya gue bilang, lu kalau dia sampai berangkat, lu ikut berangkat sana, lu sekolah di sana bareng. Iya. Ya paling gitu gue bilang. Kalau lu ngerasain ini gak sih gap lah gitu, gap budaya ya, waktu kita kecil terus sekarang ngeliat anak kita kayak begini. Yang paling gue rasain itu adalah gue nggak bisa ngobrol, dia bisa ngobrol bahasa Inggris, gue nggak. Ya pasti lu juga gitu. Iya benar. Dia ngomong bahasa Inggris sama gue nanya, gue jawab pakai bahasa Indonesia. Bukan nggak ngerti ya, tapi gue jawabnya harus pakai bahasa ini karena gue takut salah. Iya. Itu aja sih. Tapi mereka tuh luar biasa sih, untuk sekolahan sih jauh lah sama kita mah. Iya. Pasti udah bisa komputer semua. Iya. Gua nggak bisa. Tapi lu punya Bisnis IT. Ya. Mpo IT juga kan. Nggak bisa ngapa-ngapain, namanya Mpo IT. Iya, IT. Tapi memang lo orangnya terbuka sebenarnya ya. Jadi ada perubahan apapun lo lebih gampang nerima dulu dibanding lo kasih gap duluan gitu. Waktu dia kecil ya gue keras, maksudnya gue ini. Tapi pas mulai gede ya kita discuss sama orang tua kan, sesama orang tua kita ngobrol. Kayaknya harus jadi teman nih kita nih. Akhirnya gue berlaku seperti teman. Makanya anak-anak gue yang laki-laki tuh kalau punya cewek tuh ngobrol sama gue. Pas ini gini. Udah diamin aja. Lu tahan di sini gini. Oh iya Pak, itu Pak dia yang SMS dulu. Nah udah ada gitu-gitu aja gue bikin. Jadi kalau dia segen bisa bahaya gue ngerinya. Jadi apapun dia cerita sekarang nih. Mereka cerita sekarang. Tapi lo dulu sama bokap kayak gitu? Nah itu bedanya gue. Gue sama bokap itu gue nggak deket sama sekali. Even gue ketemu aja gue kayaknya tangan gue shaking. Iya. Pokoknya gue keras banget. Jadi ketemu itu interaksi sama dia kalau dia marahin gue pasti. Iya. Gue juga ngerasain dulu gitu. Kalau nggak nyuruh ya marah. Iya gitu aja. Iya. Nah itu yang lo bawa untuk yang akhirnya kayaknya jangan kayak gue deh. Jangan kayak gue bisa nggak deket sama bokap gue gitu. Bukan berarti kita nggak sayang sama bokap ya? Iya. Cuma memang dulu kulturnya kayak kita natap, hierarki banget. Iya. Hierarki banget. Ngobrol natap mata aja juga dulu kayaknya kita songong gitu. Iya. Selesai makan berdiri duluan marahin dulu. Orang tua dulu yang harus berdiri. Kan gitu dulu kan. Tapi sekarang udah bukan gitunya lagi gitu. Paling gitu. Cuman memang kendala gue sekarang adalah bukan kendala sih, lebih ke tugas gue ya meng-on-track-kan mereka lah supaya on track gitu, supaya jalannya yang benar. Karena anak-anak lo juga tahu bahwa lo ada batasan-batasan yang lo nggak bolehin. Tahu, sangat tahu. Dan gue kebetulan kan gue klub motor di anak buah gue banyak gitu klub motor. Jadi kalau ketemu sama anak-anak buah gue udah langsung pulang. Jadi dia percuma mau keluar juga ketemu temen gue langsung suruh pulang gitu. Iya. Lo nya terbuka tapi lo pesenin temen-temen kalau ketemu. Iya. Salah satunya dia juga nih. Jadi dia kan gue suruh ikut agak berangkat ikut. Dia kan satu klub motor juga sama gue. Dia ikut berangkat. Takutnya kalau sama si Om Rory kan ini kan bisa aja gitu ngeles-ngeles. Kalau sama dia nggak pulang. Istirahat, tidur. Tapi masih tinggal di sini sama masih. Naga juga masih. Di sini. Gua rumah kan di Bogor. Di sini juga ada. Nah jadi di sini sekalian ada kantor juga kan. Naga bareng sama gua karena aktivitasnya banyak di Jakarta. Kalau yang kecil-kecil masih ada yang sekolah di Bogor. Sekolah Bogor. Jadi kalau si Aga di Pejaten sini. Pejaten. Karena memang. Kemarin sempat kos dia. Nah, Pak saya minta kos Pak, pengen cobain kos. Ya udah kos aja. Dia kos lah 2 bulan dia kos. Pak boleh aku balik lagi? Karena nggak gue lebihin duitnya. Ya lu segini buat bayar kos dong, dia makan pakai apa? Akhirnya balik lagi. Balik lagi? Iya Pak kayak di sini aja. Nggak enak kan? Nggak enak sih, susah makan juga. Iya. Jadi memang lo seterbuka itu sama anak-anak, tapi ada hal-hal juga yang lo strict tetap pegang. Ya gue jadi kadang-kadang gue menempatkan kapan gue jadi bokapnya, kapan gue jadi temennya gitu. Jadi gue bilang sama mereka, selagi tanggung jawab mereka itu semua
sudah terlaksana, sudah kalian lakukan, gue itu temen lu loh, gitu. Tapi kalau ada salah satu yang nggak lu bisa lakukan, atau lu teledor, atau lu mangkir dari kewajiban lu, nah gue akan jadi bokap lu nanti di situ. Enak nggak? Nggak apa, enakan jadi temen. Nah, jangan salah berarti. Iya. Jadi sekarang menurut lo selama ini lo lebih banyak jadi bokap apa temen? Lebih banyak jadi temen. Jadi mereka nyaman juga ya? Iya. Kalau adik-adiknya kan semuanya kan ngelihat ke kakaknya aja udah baik, pasti adik-adiknya ikut baik semuanya. Iya. Nah, kakak-kakaknya udah aman. Iya. Terus ada abangnya lagi kan yang si Gada itu yang very protect gue. Kalau dia dekat sekali sama gue. Jadi kalau ada yang ngapa-ngapain dia yang marah gitu. Kalau abang Gada itu ditawarin kerja pun dia suka bingung. Ntar siapa yang jagain papa, siapa nih? Yang backup papa siapa nih? Kalau aku kerja tuh papa sendirian loh. Ya ada kerja aja nggak apa-apa. Nggak deh, abang ambil ini aja, sampingan aja biar bisa deket papa terus gitu. Dia ini banget very concern sama gua. Gada itu namanya. Gue jagain itu maksudnya dalam hal apa? Kerjaan gua semuanya itu gua tuh gini, gua tuh nggak bisa komputer. Mau masukin lagu aja gimanain lagu nggak bisa. Nah itu yang dia worry. Si papa gimana nih kalau gua kerja gua nggak bisa ngapa-ngapain dia nggak gimana ya gitu itu. Jadi akhirnya di perusahaan gua yang ini dia kerja di situ juga, di perusahaan yang ini dia kerja di situ juga, dia selalu kerjanya bareng sama gua terus. Termasuk yang di Secret juga dia? Iya dia juga. Dia semua yang bikin desainnya semuanya desain dia. Terus di WLC dia yang bikin desainnya semua dia, elemen semua yang bikin desain dia juga. Jadi dia udah situ. Terus kayak bisa siapa tuh? Karni Ilyas waktu itu dia juga yang bikin juga itunya ini desain. YouTube-nya Karni Ilyas. Iya. Di TV juga dia bikin juga. Iya. Dia udah ya pokoknya yang ada connected sama gua dia mau gitu. Trans Musik dia juga waktu itu. Ini berarti beda-beda pendekatan lo sama anak-anak. Nggak ada satu rules yang berlaku untuk semua. Berlaku untuk yang nggak ngikutin rules aja. Yang mereka semuanya kayak Abang Gada itu, dia yang sampai lu kan laki cowok, lu main dong. Nggak apa, dia baca komik atau nggak main komputer, gambar, nggak pernah kemana-mana. Anak yang dulunya sampai takut juga gue apa nerd nih anaknya. Enggak juga ternyata, dan mau ngerokok juga Pak boleh nggak ngerokok? Boleh, ya udah. Jadi dia nggak pernah kemana-mana orangnya. Itu aja di kamar aja begini terus. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Ya. Dulu rambutnya begitu. Dan aneh karena di sekolahin di IKJ, gue beliin sepatu juga nggak pernah dipakai Pak. Karena dia pakai sendal ya ke mana-mana. Gue bilang lu kan udah nggak di KJ kan? Tahu Pak udah kebiasaan. Gue bilang aduh sedih banget sih anak gue. Sendalan. Adek-adeknya pada pakai sepatu apa dia udah sendalan aja. Iya. Nah jadi sekarang yang paling dekat apa yang lo pengen lakuin Pak? Gue pengen ya sekarang sih pengen ngelihat anak-anak gue sesuai di tracknya mereka lah, sukses di bidang yang mereka mau. Karena kan kalau gue udah ibaratnya gue udah tinggal nerusin aja nih elemen kan, gue tinggal nerusin gitu. Perusahaan-perusahaan yang gue bikin juga gue ada tracknya sendiri gitu. Kalau untuk itu cuman buat gimana anak-anak gue pas yang dia mau, pas yang bisa dia kerjakan itu loh, sama kemampuan dia. Karena kalau gue bilang sama anak-anak enak lo kerja tapi itu menyenangkan atau hobi. Kayak kita kan kerja kan, kita hobi, misalnya lo hobi ngelawak. Ternyata lu dibayar. Aduh nikmat banget kan. Hobi yang dibayar itu paling enak gue bilang. Nah, jadi lu harus kerjain yang lu seneng gitu. Kayak si Abang tuh seneng gambar, seneng desain, ternyata dapat duit kan seneng. Oh Aga juga nih main TikTok dapat duit. Terus dia main nyanyi bercanda-bercanda goyang-goyang TikTok itu dia juga dapat duit. Nah dia harus happy gitu. Kalau happy itu enak gue bilang. Nah jadi akhirnya gue mau mengarahkan ke sana gitu. Kalau buat diri lo sendiri, Fer, apa masih ada nggak? Apa udah kelar hidup? Ya tinggal buat anak aja, gitu. Apa? Sepertinya begitu sih. Kalau gue sih, yang gue jalanin cuman yang ada aja nih elemen, sama paling gue bikin perusahaan apa gitu yang bisa bikin better inilah.
punya karya di yang tempat lain gitu. Kayak satu itu kan itu karya gue, aplikasi di karya gue gitu. Karena kan udah nyanyi udah mentok tuh, udah jadi produser iya, jadi arranger iya, jadi apa mau udah. Sekarang apalagi nih gitu aja. Tapi kalau yang lainnya untuk tampil tuh udah sedikit berkurang ininya gue. Excited gue udah sedikit. Tapi kan kadang-kadang namanya seniman harus punya sesuatu yang untuk di-perform gitu. Karena kan kita senang juga. Tapi kan masih ada elemen gue. Oke. Elemen harus jalan terus terus panggung-panggung juga masih ibaratnya udah mulai ada lagi nih sekarang gitu. Itu makanya udah cukup deh. Itu udah cukup itu. Buat aktualisasi ya. Terus gue juga kan baru di agama baru 2015. Ngapain? Mulai memperdalam agama. Nah, itu udah mulai. Jadi gue cuman kerja sama ibadah aja paling. Kayak putih rambut ini kan udah nggak mau dicat gitu. Gua Didi itu udah putih-putih semua rambutnya. Iya. Katanya mah harus dicat. Tapi warnanya nggak boleh hitam. Iya. Nggak boleh hitam kan. Dark brown masih boleh. Nggak tahu gue kenapa ya. Ada sensasinya sendiri gue putih. Pada saat gue ngaca, gue lihat bau gue tua deh. Wah, gue kayaknya harus nggak boleh, harus lebih bagus lagi nih. Apa harus gue deketin lagi nih? Harus ini karena gue nggak tahu umur gue kapan. Jadi lumayan buat ke gue untuk ngerem. Iya. Lo momen lo sampai dapet titik wah kayak gue harus beribadah deh pas lagi kapan? 2015 gue Jumatan waktu itu. Jadi gue suruh, gue kan nggak pernah sholat. Iya. Gue suruh tuh si Aga tuh, kalau Jumat tuh mau apa dong? Lo ngajak gue. Iya. Enggak, orang sekarang Sabtu. Kemis. Akhirnya gue ikut Jumatan. Ikut Jumatan, nggak tahu ceramahnya itu kayaknya ke gua itu. Tentang orang umur 40 tahun lah. Percuma kalau keluarga begini-begini. Aduh, gue bilang, kok gini amat ya? Kok gue hancur banget sih gitu. Masih belum sholat tuh. Gue pulang dari situ. Gue tuh orangnya tidurnya jam 7 pagi. Jam 7, jam 8 pagi gue baru tidur. Orang tuh ternyata pas gue dengerin ceramah. Kayaknya Mama Dede deh. Tapi subuh, bukan cewek tapinya. Iya, Mama Dede ya? Iya, subuh. Nah itu gue ngeliat di situ. Cewek bukan? Cewek sih, kalau Mama soalnya ya. Mama, ada gitu ya salah. Curhat dong, Ma. Cuman versi lagi. Iya. Kalau denger itu apa yang paling lo inget? Yang kayaknya jadi dia bilang waktu itu bilangnya gini, sholat subuh itu adalah sholat yang ditunggu. Jadi kalau kamu lagi sholat subuh itu malaikat nungguin kamu sampai selesai, kamu dibawa langsung ke sana, doa kamu langsung disampaikan. Kalau yang lain tidak sespesial sholat subuh. Dan itu sangat berat, orang makanya jarang sholat subuh. Wah, kalau gue yang ngelakuin, gue gampang banget, orang nggak bisa tidur. Nah, udah gue mulai sholat situ. Nah, pas sholat itu jam 4, gue kenapa gue ngantuk mulu ya? Emang gila di soket gue. Gue sampai ada belajar, gila di soket banyak amat ya. Tapi padahal sebelum sholat nggak ngantuk ya? Wah, kagak bener bisa ngantuk. Giliran diniatin buat sholat jadi ngantuk. Tapi terus gue tahanin terus. Jadi gue kayak nggak ini gue sendiri gitu. Fer, lu masa kalah sama setan lu, Fer. Setan kan pasti lu ingat lu, setan itu setan itu selalu berbisik bahwa umur kamu panjang. Padahal umur belum tentu kapan gitu kan. Oh iya nih setan nih, udah ngantuk apa? Akhirnya udah wuduin lagi. Akhirnya berdua bertahan sampai sekarang jadinya. Dari situ. Tapi lu belajar agama, lu pelajarin akhirnya lu perdalam. Nah yang lucu gini, ya gue kan ikut pelajaran di YouTube awalnya kan. Gue bilang gue nggak bisa ngaji nih. Anak-anak gue udah bisa ngaji, gue nggak bisa. Mau ngaji malu. Gue sampai lihat nyari online ngaji gimana caranya. Malu, ntar aja deh. Temen gue telepon, Fer, lu di mana sekarang tinggal? Jakarta. Lu dari mana lu? Gue baru nyampe Jakarta nih dari Mesir. Ngapain lu di Mesir? Gue sekarang punya sertifikat belajar ngaji. Lu bisa ngaji belum? Belum. Gue ke rumah lu deh. Ya masa lu tinggal di rumah gue sehari terus gue jago ngaji? Enggak. Gue tinggal di rumah lu sampai lu bisa. Gila nggak? Akhirnya dia tinggal di rumah gue sampai gue bisa ngaji. Gue bilang kok gue niat
kok langsung disamperin ya, langsung ada yang datang, si Uji. Karena sholat subuh tadi kali. Ya mungkin juga. Terus gue kan gitu, langsung cuman gue waktu itu saking ketakutannya gue puasa Daud, langsung 6 bulan gue puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Terus begitu sampai sakit gue waktu itu. Akhirnya jadi berhenti, akhirnya Senin Kemis gitu. Sampai begitunya dulu gue. Jadi tapi alhamdulillah sampai sekarang tato juga udah nggak tambah. Tadinya gue mau hilangin tapi katanya ternyata nggak boleh, nggak usah dihilangin. Kalau lebih banyak mudaratnya dalam ngilangin ya udah biarin aja. Alhamdulillah gue ada tatonya jadinya. Tapi udah nggak nambah sejak 2015. Nggak nambah. Udah nggak nambah. Udah nggak makan yang haram-haram, ya kan? Minum yang haram-haram juga emang. Udah nggak. Pikiran yang haram-haram udah nggak. Ikut kajian-kajian nggak? Nggak. Takut disuruh ngaji. Kayak lucu gue gini, Pak. Katanya kan kalau sholat maghrib kan harus keluar kan omongannya. Iya. Gue cuma bisa Al-Fatihah sama Kulhu doang. Wah, gue nungguin nih. Maghrib, gue lagi di studio nih. Lagi pada nggak ada orang-orang. Gue wudhu, langsung gue sholat maghrib. Tuh ada masuk di belakang. Iya. Dia nempak gue. Tuh. Anjing, gue harus ngomong dong nih. Gue langsung gini. Stop. Maaf. Gue nggak bisa ngaji. Gue cuma bisa Kulhu doang. Ya, kenapa berhenti? Gak apa-apa, Kulhu aja. Ya udah, jadi gue Kulhu. Waktu itu akhirnya gue malu kan, masa Kulhu mulu, belajar yang lain. Iya. Terus diajarin lagi. Sholat katanya kalau berlebih dari sendiri kali 27. Iya. Pahalanya. Iya, jangan. Gue sholat nih, kayaknya lucu juga nih. Gue ke masjid, ada yang sholat nih. Gue tepok, tak begini. Dia berhenti. Ma, saya sholat sunnah. Oh, maaf, saya nggak tahu. Gue jadi pindah aja. Dia juga kayaknya baru belajar. Harusnya boleh padahal. Harusnya boleh. Iya. Harusnya boleh. Ya, gue juga nggak tahu pada saat. Sama-sama nggak tahu. Kata yang ditepak, gue udah minggir pasti. Terus udah gitu pernah lagi. Gue sholat kan. Ada yang sholat di depan. Baru belajar. Katanya kalau mau sholat tuh lu harus sebelahan. Nggak usah di belakang kalau cuma berdua. Gue di sebelahnya. Didorong sama dia. Wah, udah deh. Gue sholat lagi. Didorong lagi. Sholat lagi, dorong lagi. Akhirnya gue gini, lu maksud lu apa sih? Gitu. Mas, di sebelah kanan mas, bukan di sebelah kiri. Oh, kirain lu nantang gue berantem. Gue kira nantang gue berantem. Gue bilang, gimana sih lu? Iya. Udahnya langsung diajak ngomong, enggak, harus kalau itu tuh sebelah kanan mas, nggak boleh di sebelah kiri. Oh gitu. Iya. Kok saya nggak ada pelajaran ya? Oh, kan kocak itu. Iya. Itu juga kalau kita lagi sendiri. Misalnya ada orang yang kedua menjadi jamaah, dia nepok kitanya tuh, nepok jamaahnya supaya kita mundur. Oh, supaya mundur. Iya, benar. Gue sempat kaget juga tuh waktu pertama kali gue melakukan itu. Kok dia nepok gue ya? Gue bilang gitu, orang gue juga lagi. Kalau kejadian jadi gue nggak pernah gitu. Tapi kalau kejadian dari gue ada imam kan, gue sejajar, gue ditepok juga, gue cuma bukan gue imamnya. Salah tepok lu. Kalau gue mah feeling aja tuh dia nepok ya. Ini maksudnya apaan ya gitu. Jadi dia mundur. Tapi kan ini kejadian waktu kecil pasti. Kalau gue kan udah tua. Jadi kita harus mundur juga sejajarin sama si yang terakhir gitu. Iya. Tapi itu gue sedihnya, oh ya, gue belajar ternyata begini nih, harus begini gitu. Tapi nggak pakai guru lo ngaji? Enggak. Bukan selain yang si Uci tadi? Uji enggak akhirnya dari dia aja. Kan itu ngaji baca kan? Ngaji baca. Kalau ngaji kajian. Nah, belum, gua nggak ikut itu gua. Lo lihat YouTube aja semuanya. Siapa yang lo lihat? Gua kalau nggak UAS sama Bahasa Lama udah itu aja. Wah, gue Halid Bahasa Lama. Sirah Nabawiyah yang terutama. Iya. Yang menceritakan sebelum Rasul sama setelah sampai meninggalnya, keren itu dia. Iya. Gua juga itu sih. Sampai gue sekarang, tapi semakin kesini gue mempelajari agama makin gue bilang, wah, makin ribet ya. Ribetnya dalam artian kalau gue mau ngikutin sunnahnya, kayak gue harus jongkok kalau pipis, masuk harus kiri dulu, keluar kanan dulu. Itu tapi gue lakuin. Harus duduk baru bisa minum.
Ya kayak gitu-gitu, jadi gue ikutin itunya juga. Iya. Lo sampai sedetail itu lo, yang lo bisa ikutin lo ikutin. Ikutin, ya. Cuman ya kalau di tempat umum gue pernah juga, waduh gue jongkoknya gimana ya? Di WC toilet di mall gitu. Waduh, ini kagak bisa ya. Sorry Allah. Gitu aja, sorry lah ini. Ngerti lah. Iya. Katanya sih orang perlu guru. Kalau Betul. Gue juga udah dibilangin. Jadi someday nanti gue pasti akan ikut ke pengajian mana gitu. Cuman kadang-kadang gue harus milih dulu gitu. Jangan yang terlalu radikal juga. Kayak bahasa lama kan termasuk keras ya. Gitu. Tapi lo enteng juga ngejalanin ya ternyata kan. Enteng juga. Tergantung kitanya juga Lu sih. ikut juga kajian? Enggak juga. Kalau lo ikut gue mau ikut. Tapi gue nonton gue. Tapi kan lu kayak ikut jadi ada TV ikut mulu. Iya, paling kan nggak udah gue kayak dapet lah ikut. itunya. Kayak gue nonton Halid bahasa lama ya. Banyak yang bilang, jangan itu Wahabi gitu. Kasihan keras. Kalau menurut gue Enggak. ada hal-hal juga yang bisa kita ambil dari situ gitu. Malah kalau gue ngeliat keras-kerasnya malah tentang ke istri ya. Kewajiban istri sangat mutlak harus suami gitu. Nah itu dipelajari itu, maksudnya lebih dipelajari lagi. Nah. Iya. Itu terus sih. Maksudnya makin merasa gue damai lah. Gak pernah ini. Gue maksud gue gini. Gue gak pernah takut. Gue gak dapet apa-apa gitu. Karena ada terus. Ya. Karena gue dapat dari situ. Lu mau kaya, bersedekah lah. Lu nggak mau kaya, ya pelit lah gitu. Ya semakin kita bersedekah, ternyata duit memang bener-bener dari mana aja dapetnya. Lo percaya banget itu? Banget. Awal pertama kali gue sholat Jumat, yang tadi gue ceritain, best. Itu ada salah satunya bilang gini, biar gimana pun duit 2.000-an ini lebih banyak di masjid daripada duit 100 ribuan. Iya juga nih. Orang kan pasti nyari uang kecil kan. Iya. Akhirnya waktu itu gue lagi gak punya duit tuh, gue masih inget. Ada 300.000 perak. Duit punya berapa? Ada 300.000. Itu buat belanja. Sini sama gue. Soal Jumat gue masukin semuanya pak. Gue bilang gue 2.000 aja gak pernah. 300.000 gue masukin deh. Udah lah. Lillahi ta'ala lah. Gue bilang gue pengen tahu nih. Gue bilang gue gak pernah sedekah gue hidup gue nih. Pulang dari masjid tuh jam 3 sore gue ditelepon, Mas Ferdi, hari ini ada acara, bisa ada acara nggak? Ngapain? Nyanyi. Cuma budgetnya cuma 5 juta, satu lagu. Oh ayo siap. Gila gue masih 300.000. Hari itu kontan. Terus dari situ gue langsung, oh ya memang gue berarti bener bersedekah lah. Pas gue di Amerika juga gue ngobrol sama orang bule. Orang bule juga punya prinsip seperti itu, ternyata namanya pay forward. Iya. Lu memberi, pasti lu akan dapat lagi dari Tuhan itu. Gitu. Iya. Oh ya udah, itu benar-benar gue jalanin. Sekarang malah yang banyak orang pakai malah pay letter. Bayar kemudian. Padahal yang lebih berguna itu pay forward. Pay forward. Iya. Saya nyari pinjaman tanpa cicilan. Ya, enak itu. Kalau kredit tanpa agunan kan banyak, kredit tanpa angsuran yang enak. Tanpa angsuran itu enak tuh. Iya. Ya itu sih yang. Jadi lu sekarang kayak hal-hal yang apa ya, bukan supranatural juga ya namanya ya. Yang lebih ke ini. Beyond di otak kita. Beyond. Ya itu gue percayanya karena memang banyak miracle banget. Yang gue makanya di agama itu gue sekarang menjalankan yang disuruh aja lah. Bener ternyata banyak fungsinya buat gue. Kayak gue di Hong Kong, gue nyariin ini dulu nggak ada ini ya, Muslim Pro itu kan nggak ada. Gue kiblatnya kemana? Ini hari Kamis, besok gue harus sholat Jumat. Gue stres tuh, gue browsing nggak dapet. Akhirnya gue tidur aja. Itu kan mimpiin datang. Gue lagi bawa sejadah gitu. Ada orang, gue nggak bisa nge-describe ininya, mukanya, tapi pakai baju putih-putih. Dia cuma bilang, mau kemana dek? Saya nyari masjid pak, mau sholat Jumat. Emang nggak ada masjid? Nggak ada. Nggak usah sholat Jumat, sholat Jumat aja. Tapi nggak ada ininya. Saya nggak tahu kiblatnya kemana. Kemana aja, terserah. Yang penting sholat. Oh ya udah. Bangun tidur gue hari Jumat itu. Gue milih langsung kemana nih. Jadi gue tahu itu bukan dari mana-mana, dari mimpi. Saat itu. Banyak kejadian
Ajaib jadinya. Ajaib, jadi menurut gue ajaib. Makanya gue bilang, kalau hidup kita merasa hidup kita lagi hancur, apalagi nggak tahu mau membenarkan itu, memang benar, perbaiki sholatmu aja, hidupnya aman. Ayatnya kan ada juga. Jadi Ada, kan ya? sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kadang-kadang kita emang nggak tahu ya. Maksudnya bukan begitu sholat masalah kita jadi selesai, bukan gitu. Cuman begitu sholat, kayaknya kita punya kemampuan untuk nge-handle masalah. Iya, entah Gitu itu ya. sabarnya, Iya, entah betul sekali. itu punya jawabannya, Benar, apapun gitu. Iya. Dapat medikalnya. Iya. Yang akhirnya gue nggak pernah takut lah untuk menghadapi ini, santai aja ya gitu. Karena ternyata udah dijamin hidup, Iya. yang nggak dijamin akhirat kan. Iya. Jadi ya udah sih, itu aja yang dipikirin Iya. sekarang. Di pandemi, kemampuan kita untuk memanage hati seperti itu sangat menolong ya. Sangat banget. Alhamdulillah saya tidak terkena, sama keluarga tidak terkena. Itu alhamdulillah, jangan sampai ya. Semua satu rumah, ada kan keluarga, ada yang di rumah tuh ada adik sama keluarganya, ada adik 2, terus ada orang kantor juga, itu semua kena, kecuali keluarga saya. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah aja sih. Iya. Oke lah kalau begitu, kita selesaikan kajian ini. Religi sekali. Sangat religi di ujung-ujungnya ternyata, tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Iya, kan? amin, itu yang Keadaan penting. kita yang sekarang Yang penting itu. Iya. Sedekah juga katanya lebih baik sedikit asal istiqomah. Asal sih, betul. Daripada lu banyak cuma sekali-sekali, tapi sedikit istiqomah itu lebih baik katanya. Iya, betul banget. Nah, apalagi saya diundang sama Om Abdel untuk datang ke sini. Saya ngerasa kan pengen gitu, kayak Om Abdel yang membawakan acara yang dapat pahala. Udah dapat duit, dapat pahala. Wah, mudah-mudahan kecepretan. Iya. Mudah-mudahan kecepretan. Gua ketemu baru kedua kali sama Iya. Ferry. Ketemu pertama tuh di Indosiar. Indosiar. Gue itu termasuk orang yang malu untuk negor duluan. Oh gitu. Tapi pada saat itu gue negor duluan. Oh gitu. Minta nomor telepon itu jarang banget gue berani. Mungkin karena gue ngeliatin lu kali. Iya. Gue tuh termasuk orang yang malu untuk nanya, nomor telepon dong berapa gitu. Tuh gue termasuk yang malu. Tapi entah kenapa gue jadi berani. Kalau lo tuh ya berani aja. Alhamdulillah. Nomor telepon dong gitu. Itu hal yang jarang gue lakukan karena gue malu. Dan gue, lo tau gak, gue kalau ketemu lu, wah, Ustadz nih. Gue mikir lu Ustadz tadi awalnya. Karena pas gue lagi tapping Barakallah, jadi gue pakai Gue memang bayangan gue lu tuh udah Ustadz, karena kan di acaranya agama seringnya. Iya. Wah, nih kalau ngobrol-ngobrol masa agama mau nanya-nanya gitu iya. tadinya. Lu yang nanya gua. Jadi gak nanya. Iya, tapi namanya itu jodoh lah. Jodoh gitu. Jodoh ya. Dari hal-hal yang nggak kayaknya gue juga nggak pernah kepikiran bakal ketemu lo. Gue tuh setiap hari YouTube gue tuh ada live. Oh ada live. Jam 8, jam 9 lah gitu. Kali-kali dong undang-undang. Nah, Rahasia Hati adalah salah satu lagu yang jadi andalan gue untuk gue nyanyiin. Alhamdulillah. Karena satu-satunya lagu yang suara gue nyampe. Ingat ya, bukan karena enak ya. Tapi Suaranya nyampe karena itu range-nya bisa di gua gitu. Iya. Mau dong diundang dong sama anak gue. Iya, boleh. Si Renaga suruh nyanyi ya, Benar. seru ya. Siap. Ntar kita siapin. Oke, Ferdi, terima kasih. Sama-sama. Sudah berbagi. Thank you Mudah-mudahan istiqomah terus. Amin. Mudah-mudahan berkah sehat terus. Amin. Ya. Thank you. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.